arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semua agama dan setiap agama di dunia pasti mengajarkan untuk memberi. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali kami kembali bisa berjumpa dengan seluruh pemirsa dimanapun berada. Dan terimalah salam bahagia dari kami, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dari ruang Dhammasala Cetya Dhamma Ramsi, kita akan berdiskusi tentang manfaat berdana. Dan kita akan diskusi bersama Yang Mulia Bante Attawiro. Bante, apa kabar? Namo Buddhaya. Baik, Namo Buddhaya. Ya, Bante. Baik, Bante, kita akan berdiskusi tentang manfaat dari berdana. Bisa dijelaskan, Bante, pengertian berdana itu secara agama Buddha bagaimana, Bante? Ya, tindakan berdana menurut pandangan agama Buddha merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang memiliki nilai jasa. Memiliki nilai jasa, Bante. Selain tindakan berdana itu memiliki tindakan yang punya nilai jasa, menurut ajaran Sang Buddha, tindakan berdana juga termasuk merupakan penggunaan penghasilan yang benar. Baik. Karena untuk rumah tangga yang bekerja mendapatkan penghasilan, tentu dia harus mampu untuk mengolah penghasilan yang diperolehnya dengan hal-hal yang baik. Di samping itu juga berdana kalau menurut pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia dikatakan sebagai derma. Derma atau materi yang disediakan untuk suatu keperluan atau hadiah. Di samping itu, dana dari asal katanya diartikan sebagai pemberian, persembahan, atau bantuan. Jadi, berdana menurut pandangan agama Buddha adalah merupakan suatu perbuatan yang layak untuk dilakukan. Dan secara sosial sesungguhnya tindakan berdana itu sendiri adalah bentuk tindakan yang punya nilai kemanusiaan. Karena bagaimanapun juga bentuk dari tindakan berdana itu adalah meringankan, membantu, bahkan mengurangi penderitaan seseorang yang kita bantu. Dalam agama Buddha, apakah ada cuma orang-orang tertentu yang bisa dan boleh berdana? Ya, tindakan berdana siapa saja bisa melakukannya. Ya, tidak ada kategori atau kelompok masyarakat tertentu saja yang bisa melakukannya. Ya, karena tindakan ini merupakan nilai ya. Selain ada di ajaran Sang Buddha, tindakan berdana atau berderma atau membantu itu merupakan nilai kemanusiaan, nilai sosial yang baik yang patut dilakukan. Ya, terlepas apapun itu kelompok, apapun itu status orangnya, ini merupakan suatu tindakan yang punya nilai kebaikan. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia makhluk hidup tentu ingin menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Baik secara kehidupan, baik juga secara pribadi. Lalu apa saja yang boleh yang kita danakan, berarti? Apakah ada hal atau barang-barang tertentu, makanan tertentu yang tidak boleh kita danakan? Ya, untuk melakukan suatu tindakan memberi atau berderma, memang ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Ya. Pertama adalah aspek dari pemberi itu sendiri. Pemberi, kan? Pemberi. Ya, jadi maksudnya sebagai seorang pemberi, penderma, pelaku kebajikan, saat dia melakukan tindakan berderma, sebelum orang tersebut berderma, berbagi atau membantu, kondisi mentalnya atau pikirannya senang atau gembira. Baik, Bante. Kita putus dulu sebentar, Bante. Ya, karena
kita berikan kesempatan, ada informasi yang akan kita tayangkan. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, TVRI, kami kembali. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Bante Attawiro, dan kita sedang berdiskusi tentang manfaat berdana. Bante bisa dilanjutkan mengenai tadi barang-barang atau makanan, minuman apa saja yang bisa didanakan, diberikan. Ya, dalam hal melakukan tindakan berbagi atau berdharma, ada 3 aspek yang mesti diperhatikan dalam melakukan tindakan berdharma. Yang pertama adalah aspek dari pelakunya sendiri, pemberi. Sebelum seseorang berdharma atau berbagi, kondisi mentalnya atau pikirannya harus gembira. Sebelum saat melakukan pemberian, dia juga senang atau bergembira. Dan setelahnya dia selesai melakukan tindakan kebajikan, pikirannya juga senang. Ini aspek yang harus dimiliki sebagai seorang pemberi dharma agar apa yang diberikannya punya nilai kualitas yang baik. Aspek yang kedua adalah mengenai objeknya, pemberiannya. Dalam Dhamma, Sang Buddha menyampaikan ada 2 jenis objek yang bisa diberikan. Sesungguhnya secara umum apapun yang didharmakan atau dibagikan atau diberikan itu yang sekiranya berguna itu bisa untuk didharmakan. Tetapi secara khusus dalam Dhamma, Sang Buddha ada menyampaikan ada 2 jenis objek yang bisa didharmakan. Yang pertama adalah dikatakan sebagai amisa dana. Amisa dana. Ya, dana berupa benda, benda atau materi yang berguna, bermanfaat, yang mampu bisa menolong atau meringankan orang yang menerima. Lalu objek yang kedua dikatakan sebagai dhamma dana. Ya. Dana berupa pengetahuan, dana berupa nilai-nilai, dana berupa dhamma, kebenaran ajaran Sang Buddha. Itu bisa dibagikan kepada orang lain. Dikatakan dari 2 jenis objek dana ini yang bisa diberikan, dhamma dana dikatakan sebagai objek yang cukup tinggi, cukup baik untuk bisa didharmakan. Ya. Dari dana materi tadi Bante ya. Ini yang terbaik maksudnya Bante, dhamma dana ini. Dhamma dana yang lebih baik, tinggi. Lebih tinggi. Ya. Bukan lebih baik atau secara nilai. Secara nilai kualitas lebih baik dhamma dana. Baik. Berupa pengetahuan Bante. Iya. Ya. Jadi kalau kebiasaan umat kan sering terlihat Bante, kalau ada makanan di rumah yang lebih diberikan kepada tetangga, tapi yang sudah nggak mau dimakan Bante. Kondisinya ini bagaimana Bante? Termasuk yang mana dari amisa dana ini Bante? Ya, kalau umat atau masyarakat berdana secara demikian memang secara kualitas, secara nilai objeknya kurang tepat ya, kurang baik. Jadi Bante. Kurang baik. Jadi untuk objek pemberian itu ada beberapa poin yang mesti diperhatikan. Objek itu mesti murni. Jadi seseorang yang ingin berdharma berupa materi atau barang yang akan dibagikan atau diberikan itu harus diperoleh dengan cara tepat. Ini dikatakan sebagai objek yang sifatnya harus murni. Terus yang kedua adalah objek yang diberikan itu harus berguna, bermanfaat.
Lalu berikutnya adalah barang yang diberikan itu harus layak. Berguna dan layak. Ya, layak. Lalu berikutnya adalah kategorinya adalah harus sesuai. Nah, jadi ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan sesuatu atau berderma kepada Maksudnya orang sesuai, lain. Bante? Sesuai itu artinya tepat. Oh, Tepat. Tepat kegunaannya. baik Bante, kita lanjutkan setelah informasi yang satu ini Bante ya. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi berikut ini. TVRI, kami kembali. Pemirsa yang berbahagia, kembali kita di program Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Biku Attawiro, dan kita saat ini sedang berdiskusi tentang manfaat berdana. Bante, kita lanjutkan mengenai tadi Bante sudah jelaskan di mana kita bisa berdana, Bante. Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah kelompok para petapa atau orang yang sedang berlatih. Yang kedua adalah kaum yang terbelakang atau yang kekurangan, itu penerima yang patut untuk dibantu atau diderma. Berikutnya adalah para pengembara. Berikutnya adalah para pengelana. Yang kelima adalah kaum para pengemis. Ini kelompok orang yang butuh, perlu kita bantu, kita tolong, kita berikan sesuatu. Di samping itu, agar suatu pemberian itu punya nilai jasa yang besar, seseorang juga bisa menanam benih kebajikannya ke ladang yang subur. Ya. Yang pertama, bisa seseorang itu berderma kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua. Berikutnya adalah kepada keluarganya, orang-orang dekatnya. Family maksudnya, Family, Bante? saudara, ya, saudara dekat, semuanya orang-orang yang ada di lingkungan dekatnya bisa untuk dibantu, diberikan sesuatu. Lalu yang ketiga adalah para religius. Jadi 3 ladang ini patut untuk dibantu atau diderma karena jasa atau pahala yang diperoleh cukup besar. Jadi secara religius yang dimaksud itu tidak hanya kepada para biku, Bante ya? Iya, betul. Ya, Begitu, khususnya orang yang berlatih mengolah batinnya menjadi orang yang lebih baik. Baik, Bante. Lebih luhur. Ya, bersama kita sudah hadir Bante umat dari Cetya Dhamma Ramsi. Sepertinya juga sudah ada yang mau bertanya. Silakan, ada ibu bapak yang mau bertanya. Siapa? Ya, silakan Pak. Namo Buddhaya, Bante. Saya Ayung ingin bertanya, kalau kita berdana dengan sikap dan pikiran bagaimana yang baik? Dalam hal melakukan tindakan memberi, memang bukan hanya aspek berupa objeknya saja yang diberikan, tetapi aspek yang lain yang mesti diperhatikan adalah proses saat melakukan pemberian. Agar pemberian itu bernilai, ya, seseorang itu saat melakukan pemberian itu harus memperhatikan cara berderma yang baik. Yang pertama adalah berderma dengan sikap hormat, ya, bukan dengan sambil lalu. Jadi sikap atau cara ini ada 2. Sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Sikap yang pertama ada dengan cara hormat. Itu sikap yang baik, bukan dengan cara sambil lalu. Cara yang sambil lalu ini ada cara yang tidak baik. Berderma dari orang yang tidak baik. Yang kedua adalah penuh dengan pertimbangan.
bukan dengan tanpa pertimbangan. Berikutnya adalah dengan tangan sendiri, bukan melalui orang lain. Nitip itu Bante. Ya, betul. Terus berikutnya adalah bukan dengan cara diserahkan atau secara dibuang, bukan ya? Dilempar, ya itu tidak boleh. Sikap hormat Bante ya. Ya. Terus berikutnya adalah pandangan. Ya. Saat melakukan berderma, pandangannya ditujukan adalah dengan niat baik. Motivasinya niatnya adalah baik. Nah, itulah beberapa sikap. Jadi cara seseorang bernilai. berderma. Ya. Sehingga dari yang diberikan itu punya manfaat atau buah pahala yang baik. Ya. Terjawab, Pak Yu? Ya. Ada lagi? Ya, Ibu silakan. Saya Kumalawati ingin bertanya kepada Yang Mulia Bante mengenai berdana, manfaat berdana. Ya. Saya sering melihat orang-orang di sekeliling saya kalau berdana itu besar-besar, ya. Sedangkan saya sendiri belum mampu seperti mereka. Apakah mereka itu untuk memamerkan kekayaannya atau apa ya? Saya kurang tahu, ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bante, bagaimana supaya saya jangan merasa minder dengan perbuatan yang dana saya itu yang tidak sebesar itu. Gitu. Terima kasih Bante. Baik Ibu, jadi yang lain berdana bisa lebih, saya nggak bisa seperti mereka, jadi ada rasa minder atau malu barangkali. Jadi bagaimana menyikapinya Bante? Mungkin seperti itu ya Bu. Ya memang tindakan berbagi ini bukan dinilai dari objek besar atau kecilnya objek yang diberikan. Tidak. Ya, orang lain mampu dan ingin berderma dengan barang atau sesuatu yang besar yang banyak, itu kemampuan mereka. Tindakan berderma itu adalah kembali kepada kemampuan masing-masing. Tidak ada satu patokan yang tetap sesuatu yang harus diberikan. Tidak. Semuanya kembali kepada keikhlasan, ketulusan kita, niat baik kita, objeknya, pelaksanaannya, dan juga penerima. Bukan dari besar kecilnya yang diberikan Bante ya, seperti itu ya. Iya, jadi betul. dari tekad, niat yang tadi sikap hormat, dan lain-lain yang tadi Bante sudah jelaskan. Baik Bante, kita break sebentar. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kami akan kembali setelah informasi berikut ini. TVRI, kami kembali. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan saat ini kami sedang bincang-bincang bersama dengan Yang Mulia Bante Attawiro. Bante, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah Bante jelaskan caranya menjawab pertanyaan tadi tentang berdana yang lain lebih besar. Saya tidak mampu sebesar itu, alias minder, ada rasa malu. Seperti itu Bante. Silakan Bante dijelaskan lagi. Ya, saat seseorang melakukan tindakan berbagi, sesungguhnya ya dia sedang melakukan tindakan menanam. Ya, ada yang hukum yang sangat kita yakini, yaitu hukum mengenai tebar tuai. Ya, di mana seseorang itu menebar benih-benih, suatu saat dia akan menerima ya, atau buah dari benih-benih yang ditanam. Manfaatnya nyata yang berupa sosial ada disebutkan bahwasanya orang yang banyak membantu orang lain itu orang tersebut disenangi atau disukai orang lain. Yang kedua adalah
orang tersebut akan dikelilingi atau orang-orang yang baik akan mendatanginya. Lalu yang ketiga adalah manfaat secara sosialnya adalah reputasinya. Reputasinya itu baik. Namanya harum. Harumnya orang yang melakukan kebajikan itu bisa melawan arah angin. Lalu berikutnya adalah orang yang banyak melakukan tindakan kebajikan itu percaya diri dan tenang kemanapun dia pergi, dan masuk ke kelompok masyarakat apapun dia tidak khawatir. Baik pemirsa yang berbahagia, tadi Bante sudah banyak sekali membahas tentang manfaat dari berdana. Agar dana yang diberikan itu memiliki manfaat, materi yang diberikan pun harus berguna bagi yang menerima, kemudian juga layak. Bukan barang-barang sisa atau sudah tidak layak kita berikan, tetapi barang yang layak, materi yang layak, kemudian juga tepat kepada orang yang menerima. Begitu Bante ya. Baiklah pemirsa, atas perhatian dan kerjasamanya dari Ruang Dhammasala Setia Dhamma Ramsi, kami mohon undur diri, dan jika ada pertanyaan seputar ajaran Buddha atau agama Buddha, juga barangkali ada persoalan-persoalan pribadi, silakan bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tveri@gmail.com. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di program selanjutnya Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saat ku mulai langkahkan kakiku, saat ku mulai mengerti akan dhammamu, ku temui apa arti hidupku, ku temui makna kehidupan ini. Hidup ini sungguh indah ajaranmu Buddha, kebenaranmu yang semesta. Sungguh mulia ajaranmu Buddha. Oh Dhamma, bahagialah di dalam Dhamma. Telah nyata kau dan aku sama, tiada berbeda, berjalanlah